Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh sebab itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kekasih Tuhan, dalam ibadah ini marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Kekasih Tuhan, saat ini kita akan menerima hukum kasih dari Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Demikian firman Tuhan yang kita terima sebagai hukum kasih. Kekasih Tuhan, Tuhan Allah Maha Kasih. Marilah kita ingati setelah kita menerima hukum kasih, kita menyesali dosa-dosa kita di hadapannya. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami belum mampu mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi kami, dan belum mampu mengasihi sama kami seperti mengasihi diri sendiri. Amin. Kekasih Tuhan, setelah kita bersama-sama mengakui segenap dosa dan kesalahan kita, marilah kita menerima berita anugerah dari Yohanes 17 ayat 22 sampai dengan 23. Yohanes 17 ayat 22 dan 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan sebagai pengingat dalam hidup kita bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Allah sungguh menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. Untuk itu marilah kita terima petunjuk hidup baru dari Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian petunjuk hidup baru, marilah kita manfaatkan hidup merdeka kita dengan sukacita dan penyerahan penuh pada Tuhan.
Kita bersama-sama menyanggupi, kita wujudkan dalam hidup kita dan dalam ibadah ini. Kita tunjukkan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuki pelayanan sakramen baptis anak. Sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan: satu, dengan air, sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Dua, dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Tiga, dengan pengampunan dosa itu, sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Empat, dengan ketiga hal tersebut, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa ke kehidupan yang baru dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Kekasih Tuhan, anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidiknya agar sesudah dewasa, anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Sebelum sakramen baptis dilayankan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa meyakini bahwa dosa-dosa kami telah diampuni dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru. Amin. Bapak Ibu yang akan membaptiskan anak, dipersilahkan maju ke depan. Bapak Ibu Yordan Adbel Pikario. Bagaimana jawab Bapak Ibu Yordan Adbel Pikario? Ya, dengan sepenuh hati. Bersenang tiaga karya, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru, kiranya menolong saudara dan anak saudara sehingga mampu mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah anak yang telah menerima sakramen baptis. Terima dan sambutlah dia di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Bantulah anak-anak ini dan orang tua yang membaptiskan, agar anak-anak ini bertumbuh imannya dalam Tuhan, sehingga pada saatnya menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab di dalam pimpinan Roh Kudus. Kepada Bapak Ibu yang baru saja membaptiskan anaknya, dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita mengaturkan persembahan istimewa baptis, diiringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait yang pertama, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaturkan doa syukur, syafaat, dan pelayanan firman. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa mengucapkan syukur dan terima kasih karena hidup dan kehidupan kami senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan hidup kami, di dalam keluarga kami, jemaat Tuhan. Ketika kami di tengah masyarakat, sungguh Tuhan, Engkau mampukan kami melangkahkan kaki kami dan memiliki rencana-rencana yang semuanya kami sandarkan kepadamu. Kami meyakini bahwa itu semua karena berkat dari Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Untuk itu Tuhan, kelanjutan hidup dan kehidupan kami serahkan dalam kuasa-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mensikapi situasi saat ini dengan tetap meyakini bahwa Engkau hadir di tengah kami dan Engkau mampukan kami untuk menjadi saksi yang hidup di tengah masyarakat yang saat ini mengalami kepenatan karena pandemi. Kami yakin Tuhan mampukan kami, Tuhan menguatkan kami, dan Tuhan senantiasa jaga kami. Bapa Surgawi, kami hendak bersama-sama menerima firman Tuhan. Tuntun dan berkati kami. Sempurnakan dan lengkapilah doa kami ini Tuhan. Ampuni segenap dosa kesalahan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita hendak bersama-sama menerima firman Tuhan yang diambilkan dari Yohanes 6 ayat 35, dilanjutkan ayat 41 sampai dengan 51. Yohanes 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai dengan 51. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah
melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian firman Tuhan yang diambilkan dari Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 51. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang melakukannya. Haleluya. Hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Kekasih Tuhan, merdeka artinya kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai bebas, tidak terkena tuntutan, leluasa bertindak, lepas dari sesuatu keadaan yang menindas, dan tidak tergantung pada orang atau sesuatu yang lain. Jadi saat ini merdeka arti yang leluasa, khususnya dalam era teknologi informasi, bisa dimaknai sebagai memiliki peluang bebas untuk menggunakan media sosial, mengakses dan mengirim informasi. Merdeka dalam relasi sosial berarti tidak tergantung pada orang atau sesuatu lain yang dapat membuat hidup dan dirinya merasakan nyaman, damai, dan tenang menjalani hidup. Jadi orang yang merdeka berarti seseorang yang memaknainya sebagai jalan spiritual, jalan spiritualitas yang dapat menuntun latihan kemandirian dan tidak tergantung pada orang lain atau sesuatu yang melekat dalam hidupnya secara mutlak. Dan kedua, berarti juga keleluasaan sikapnya bertindak baik di realitas sosial maupun melalui virtual, dengan disertai kesadaran etis atau moral sebagai sikap tanggung jawab sosial kepada Allah dan sesama. Hidup sebagai orang merdeka, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada para murid bagaimana relasi yang dekat pada Tuhan. Berarti hidup merdekanya orang Kristen itu ketika dalam dirinya sudah ada relasi dengan Allah, sudah menerima roti hidup. Kita pahami roti hidup pada zaman Israel itu memang bangsa Israel itu diberi mana dari surga, dan itu diceritakan oleh Tuhan Yesus ketika orang Yahudi bersungut-sungut. Dan pada zaman Tuhan Yesuslah yang diutus sebagai roti hidup. Artinya bahwa dirinya itu sebagai roti, pengorbanannya, tubuh dan darahnya itu untuk kemerdekaan manusia. Dan syaratnya adalah datang dan percaya. Jadi kalau kita lihat bagaimana hidup sebagai orang merdeka adalah hidup yang sudah datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima roti hidup. Walaupun tidak semua menanggapi demikian, seperti orang Yahudi menanggapi dengan jengkel dan bersungut-sungut karena tahu latar Tuhan Yesus itu, latar belakang Tuhan Yesus itu siapa. Ya, anak Yusuf yang dikenalnya. Memang banyak orang cenderung menolak ketika sudah tahu latar belakang orang itu. Namun dalam kepercayaan
dalam keyakinan kita. Yang pertama, kita yakini bahwa hidup sebagai orang merdeka, bagaimana kita pun sudah datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu digarisbawahi adalah keputusan merdeka. Namun demikian, perlu diingat, bukan hanya keinginan kita saja, melainkan campur tangan Allah yang menggerakkan hati kita. Dalam ayat 44, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi ada sarana kita ini mampu menerima Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, dalam situasi saat ini, hidup sebagai orang merdeka, kalau kita sudah yakin pada Tuhan, datang dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kemerdekaan kita ini tidak tergantung pada orang lain atau sesuatu yang terjadi. Inilah yang penting. Jangan sampai saat ini kita seperti dijajah lagi, seperti dikuasai lagi, khususnya dalam masa pandemi. Kita jadi kehilangan kemerdekaan, kita jadi kehilangan sukacita kita. Hati yang merdeka, hati yang bersyukur, bersukacita. Jangan sampai kita ini dipengaruhi sesuatu yang terjadi, tapi bagaimana kita sebagai orang yang sudah merdeka, orang yang sudah datang dan percaya pada Tuhan Yesus, malahan mewarnai situasi yang sedang terjadi. Sekali lagi, jangan sampai kita dikuasai oleh situasi yang membuat kita khawatir, takut, kecil hati. Tetapi bagaimana kita menguasai sesuatu yang terjadi dengan keyakinan kita sudah datang dan percaya pada Tuhan, pasti Tuhan tetap memerdekakan kita dengan pikiran, dengan perasaan yang tetap bersyukur, tetap yakin bahwa Tuhan menyertai dalam situasi apapun. Inilah yang perlu dicermati, khususnya juga untuk yang baru saja membaptiskan anak. Dalam situasi apapun, peliharalah anak-anak pemberian Tuhan. Tuntun, bimbing mereka supaya sungguh Tuhan yang sudah memberikan anak pada saudara itu membuat saudara senantiasa datang dan percaya pada Tuhan, yakin pasti bisa menuntun. Jangan belum-belum sudah diserahkan simbahnya, diserahkan orang lain. Wah, itu enggak merdeka. Sudah ditaklukkan oleh perasaan yang kecil hati. Jadi marilah kita semuanya sebagai jemaat Tuhan, sekali lagi kita hidup sebagai orang yang merdeka. Artinya yang pertama, kita sudah datang dan percaya kepada Tuhan, yakini itu Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dalam kondisi apapun kita diselamatkan. Yang kedua, dalam menjalani hidup, kita tetap hidup sebagai seorang merdeka. Jangan dipengaruhi oleh orang lain atau dipengaruhi oleh situasi yang merugikan kita. Tetapi yang membuat kita latihan mandiri, kita semakin dikuatkan, iman kita semakin diteguhkan. Selamat hidup sebagai orang yang merdeka. Amin. Waktu teduh untuk kita. Waktu teduh cukup. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar kita mengaturkan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikian sebagai dasar kita mengaturkan persembahan. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 287 bait yang pertama. Sekarang beri syukur. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh mempersembahkan apa yang boleh kami miliki Tuhan. Kami membawa persembahan mingguan kami. Kami membawa persembahan bulanan kami. Dan kami membawa persembahan istimewa kami Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kami percaya dan yakin ketika kami mempersembahkan yang terbaik, yang ada pada kami yakin bahwa Engkau akan melimpahkan berkat kepada kami. Saat ini kami juga berdoa untuk pengelola persembahan, kiranya Engkau boleh berkati, Engkau yang akan mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Saat ini kami juga akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah saat ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 424 bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Bersinar baginya
Jemaat yang terkasih, jadilah saksi Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Kekasih Tuhan, berita gereja bisa dilihat di WA grup Jemaat GKJ Pedan. Dan saat ini marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348 bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus.